juga kan. Aduh. Kenapa kau geleng kepala? Kenapa kau geleng kepala? Kenapa kau geleng kepala? Ini masalahnya Kenapa? botolnya Bang Zuma ini. Itu loh. Gimana sih? Kitabmu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Kitab saya, sekarang saya yang pegang kitab saya diterjemahkan, sudah diterjemahkan. Itu yang saya pegang. Dari kata skewo itu benar nggak terjemahannya istri, seorang istri? Yang saya pegang sekarang Bang Zuma, ini kitab yang telah diterjemahkan. Terjemahannya itu benar atau salah? Terjemahannya benar atau salah? Benar loh, Hah? benar. Benar. Oke, dibuka lagi original teksnya. Akan dibuka lagi lagi Kang. Gimana sih? Nanya sih, dasar Kristen laknat. Tadi kan lu yang Original minta teksnya aku sendiri lihat. tadi. Ini original teksnya aku lihat nih. Nih original teksnya, ini, Kristen. Nih laknat nih, lihat Apa ini? tuh. Apa ini katanya? Ya ini original teks. Buram Kang, buram. Barang, ini Kurang. original teksnya barang, benda-benda, alat. Benda-benda. Hmm. Benda-benda. Jadi terjemahannya itu supaya kamu masing-masing mengambil benda-benda. Kamu aja tertawa, apalagi kami. Kamu aja tertawa, apalagi kami. Ketepak. Aku ketawa Aduh, bukan apa? ketawa bukan Bible saya, tapi ketawa Lalu sama Bang apa? Zuma kok Bang Zuma. Ilmunya Dari cuma mana segini, mengambil seorang kata istri itu dari mana? Kok Bang Zuma Dari ilmunya mana cuma di situ segini? dikatakan seorang perempuan? Dari mana? Katanya undang. Dari Udah mana? jelas tadi. Kamu minta data tadi, Halo, di mana Bang di dalam Zuma, Bible selamat tercatat. malam. Ingat ya, di mana di dalam Bible tercatat orang Kristen itu diperintahkan hanya boleh beristri satu. Ingat ya, itu yang kamu minta tadi. Kemudian Kang, jangan terlalu Siap, cepat tutup Kang, buka aja dulu Kang. Ya. Kita masih Ini yang butuh kita Kang. buktikan loh, 1 Tesalonika 4 ayat 4. Udah kau diam, diam. Orang bodoh diam. Orang bodoh diam. Akang, dibuka lagi. Geser Ya. sedikit dari kata istrimu sendiri. Ada nggak kata istrimu sendiri di situ? Ada nggak dalam original teksnya? Ada nggak? Original teksnya. Potong ini leher saya kok potong kalau ada nih. Ini leher saya kok potong kalau ada aslinya merujuk kepada istrimu sendiri. Nih. Ambil kepala saya bawa pulang ke rumah gantung. Saya sama lu Zuma. Ini udah Ini jelas original apa teks. percakapannya sama kamu loh. Ini original teks. Ada nggak di situ, Kang? Dirinya Istri. sendiri nggak ada istri di sini. Dirinya, dirimu, dirinya. Kotepak. Nggak ada istri ini. Apa ini? Emang Mana udah istri, terjadi. mana? Emang kamu Mana nggak istri bisa di situ, mana? Zuma. Aku udah buktikan sama kamu. Bang Zuma lucu. Cukup, udah ke laut aja udah cukup. Malu dia udah. Iya, malu, nggak ada, Bret. Ternyata cuman buatan di Indonesia, Bret. Ternyata original teksnya di situ, maka hendaklah kalian mengambil masing-masing benda-benda. Benda-benda. Justru kamu yang malu. Kenapa? Aku udah membuktikan. Benda-benda, tidak benda-benda di situ dikatakan benda-benda, tidak ada satu istri itu di situ dikatakan benda-benda. Hendaklah kamu mengambil seorang. Itu buatanmu sendiri, buatan Lembaga Bible Indonesia. Original teksnya tidak begitu. Original teksnya tidak begitu, Tuyul. Itu alat untuk nipu kalian. Original teksnya sudah ditunjukkan, tidak ada kata istri, tidak ada kata perempuan di situ. Kata perempuan tidak ada, kata istri juga tidak ada. Yang ada adalah benda-benda sendiri. Hendaklah supaya kamu masing-masing mengambil benda-benda sendiri. Benda-benda sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Tidak dikatakan istrimu sendiri, nggak ada. Benda-benda sendiri. Kalau istri disebut benda-benda berarti dua istri dong. Udahlah kawan, udahlah. Kau hadirkan pendeta, pastor, lulusan neraka, suruh hadapi saya kalau dialog tentang agama. Saya lebih paham Biblemu karena saya belajar.
Tulus saya belajar, bukan cari duit saya. Tujuan saya belajar supaya saya dapat per bulan tiap bulan, enggak. Sekedar untuk mewaraskan kalian. Jadi saudara yang tadi tolong renungkan. Kalau kamu itu manusia bukan binatang, kau renungkan itu. 1 Tesalonika 4 nomor 4 itu tidak ada kata perempuan di situ dan tidak ada kata istri. Guneka tidak ada muncul di sana, matera juga tidak ada di sana. Oke? Yang mau waras, ikuti diskusi-diskusi Bang Suma, pegang Bible, periksa ketika saya berbicara. Oke. Mungkin dia ini kalimatnya, Mak. Dia mau menjatuhkan martabat istrinya. Istrinya adalah suatu benda. Benda dibilang situ, bukan berbicara mengenai istri, bukan berbicara mengenai perempuan. Itu berbicara mengenai benda. Hendaklah kemudian dikatakan kamu masing-masing mengambil benda-benda sendiri. Mengambil benda-benda sendiri. Dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Oh, jadi benda-benda. Bahasa Yunani istri perempuan kan gune. Istri juga bisa diartikan gune. Tapi bukan gune yang ada di situ, Bung. Kita jangan mau dipretelin dengan kebodohan yang sudah lama gitu loh. Harus sekarang ini orang-orang Kristen itu harus sadar. Jadi di dalam 1 Tesalonika 4 nomor 4 itu tidak ada kata istri, tidak ada kata perempuan. Mereka adalah saudara-saudaranya setan yang membantu setan untuk mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Quran tak pernah keliru. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Saya Bang Juma, kalau jadi oten itu kan ada petunjuknya apa? Yesus akan menebus domba-domba yang sesat, dosa-dosa domba yang sesat. Kalau saya mau mendingan zina, bunuh apa segala macam korupsi pantesan kalau itu ngeton semua kata-kata ya. Ya, dalil kitabnya ada. Nyambung. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Iya Bang Juma. Jadi kalau saya pikir gitu, Tuhannya aja udah nebus dosa-dosanya domba-domba yang sesat gitu Bang. Atau ngapain lagi pusing-pusing kalau dia dosa-dosanya udah ditebus kayak gitu. Atau buat dosa aja, kawin lagi. Nah, tambah dosa. Iya, karena Galatia 5 nomor 1. Iya gitu Bang Juma. Lucu ini ya, apa? Kalau itu nggak masuk akal sebenarnya. Cuman kalau orang yang punya akal, dia berpikir. Ya mungkin kalau dia berpikir dengan akal yang sehat, suka minum susu yang baik, saya rasa dia nggak terjerumus dalam kesesatan yang nyata. Mungkin seperti itu kali ya Bang Juma. Iya, thank you. Jadi pada kesimpulannya tidak ada dalil perintah kepada orang-orang Kristen secara menyeluruh seperti Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Apabila kamu tidak sanggup untuk adil dan kamu dapat dipastikan tidak bisa adil, maka fawahidah, maka cukup satu. Di dalam agama mereka tak ada perintah cukup satu. Adapun tadi Anda belum buka itu sudah ada di sini, udah di sini. Kita udah belajar, udah puluhan tahun kita kaji Bible. Jadi nggak usah ragu, nggak usah ragu tentang itu. Karena saya tidak Anda bayar per bulan tiap bulan. Ya, emang tikus. Deh. Assalamualaikum. Wah, kenapa ini saya bisa masuk sini? Terima kasih. Iya bang, iya bang. Waalaikumsalam. Ontologi, yuristik, hermeneutik, Bang Suma luar biasa. Masya Allah bang. Para teolog, sarjana teologi ini hanya teologi penipuan-penipuan belaka yang ada. Bullshit. Bullshit. My gosh. Thank you, terima kasih. Lanjut, izin saya terima kasih Abang Go, memperhatikan. Masya Allah. Perdiskusian debat ini sangat luar biasa, mengasah otak dan hati kita. Lanjutkan, Bang Suma.
Makasih abang. You're the Makasih. best Apollo Kid Indonesia, not the Apollo Kids Money. You are the best Apollo Kid Indonesia. Congrats. Thank you, my brother. Thank you very much, walaupun saya tidak tahu artinya. Makasih teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, silakan saudara Oten, tema Anda pilih. Jangan itu lagi, nanti semakin malu kalian. Teman-teman di YouTube juga. Ya, buat teman-teman yang ada di TikTok nih, yang sekian nih, yang 5,0, yang 5K, silahkan ke YouTube Gurunda Juma dulu ya, Zulkifli M. Abbas Official, di subscribe dulu. Tembusin dong, tahun sekarang jadi 1 juta, lelet banget. Untuk 1 juta itu baru 400 berapa itu, ayo di subscribe dulu, YouTube-nya Gurunda tuh, Zulkifli M. Abbas Official ya. Silahkan, di subscribe dulu, awas kalau nggak subscribe dulu. Jangan debat lagi Gurunda kalau nggak subscribe. Jangan ngancam. Jangan ngancam. Saya merasa heran aja Bang. Kenapa ya ada orang-orang Kristen mendebat pernyataan Bang Zuma, sementara Pendeta Denny aja poligami dan tidak ada yang mendebat Pendeta Denny. Iya, masuk akal juga. Dengar-dengar juga si Taifuddin Kuda itu poligami juga dia. Oh, pendeta besar itu Bang, bibirnya. Ya. Ya, mau poligami juga. Oh, bukan pendeta besar, tapi bibirnya yang besar ya. Ya, pendeta besar bibirnya. Mau poligami juga. Cuma ya malu gitu. Namanya pendeta perempuan, namanya Abigail, pendeta Abigail. Cuma itu tukang tipu, cuma itu. Gimana Bang? Kau tukang tipu. Terus? Nanti kau moncong itu kayak babi, makanya kau tidak bisa buka kau masker. Waduh, saya kau makan lagi nanti. Iya, coba buka masker itu. Kau makan lagi nanti saya. Aduh, Bang Fuad, syukran. Iya, kau makan orang juga sudah. Yang menipu itu yang tadi, yang tidak ada kata perempuan dan istri dimasukkan kata. Di original teksnya tidak ada kata perempuan dan tidak ada kata istri, tapi diterjemahkan ditambah-tambahin kata perempuan. Tidak ada kata istri dan perempuan kok ditambah-tambahi. Itu penipu itu. Itu kan sudah tertulis di dalam Alkitab begitu. Kan tadi kau minta dalam Alkitab, kau tidak bilang kalau. Tapi kan tak ada aslinya, tidak begitu. Kau kan tidak minta original teksnya, kau bilang bahwa. Oh, tidak bisa. Oh, nggak boleh. Kamu sudah menghadapi umatnya Nabi Muhammad. Kau nggak menghadapi umatnya Paulus. Umatnya Nabi Muhammad yang sedang kau hadapi ini, bukan umatnya Paulus. Umat cabul dan umat tukang tipu. Halo Bang Juma. Jaga mulutmu kawan, jaga mulutmu, jaga lisanmu, karena Nabi Muhammad umatnya tidak melahirkan penyakit AIDS, umatnya Nabi Muhammad juga tidak melahirkan penyakit kelamin, umatnya Nabi Muhammad juga tidak bikin doldi daldo apa? Umatnya Nabi Muhammad juga tidak bikin pabrik kondom. Umatnya Nabi Muhammad juga tidak bikin boneka cewek cowok itu. Dan umatnya Nabi Muhammad juga tidak menyediakan rumah ibadah untuk J dan Lechbih. Hati-hati, jaga lisanmu, jaga lisan. Nanti kau malu, kan tidak enak. Jangan hibur diri dengan menghina, jangan ingin tinggi dengan merendahkan orang. Gunakan pakaianmu sendiri, agamamu sudah begitu ya gitu aja. Karena kalian punya tekad, punya niat, punya misi ingin mengkristenkan kami,
sesuai dengan amanat agung dengan segala macam cara kalian lakukan, ya kami harus melawan dong. Siapa yang mau menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Kami nggak mau. Karena itu kami melawan dengan cara seperti ini. Dan cara kami kemudian bertahan itu sambil menyerang. Kan gitu. Kalian menghujat poligami. Kalian menggunakan senjata-senjata rapuh untuk sok paten. Oh, kami bukan poligami loh. Kami cukup satu istri. Dalilnya mana? Begitu Anda sajikan ternyata dipretelin. Ternyata Anda kayak gitu aslinya. Anda datang membawa ke sini, duitku lebih banyak loh daripada kamu Bang Zuma. Oh ya? Ya. Mana buktinya? Oh iya, 1 kontainer. Begitu diperiksa ternyata duit palsu. Saya cuman punya uang 1 juta. Kalian punya duit banyak kali sampai miliaran. Begitu diperiksa, ternyata duitmu palsu. Sekarang yang 1 juta ini yang berharga atau yang 1 kontainer itu tapi palsu? Yang 1 juta dong. Habis itu kalian ngotot. Kan kamu minta ditunjukkan. Iya, tapi kan kami bukan umat Paulus. Kami umatnya Nabi Muhammad. Pakai ini. Ketika Anda menunjukkan barang bukti berupa uang 1 kontainer, kami periksa dong. Dan ternyata palsu. Berarti uang 1 juta saya ini jauh lebih berharga daripada duit Anda. Selain Anda dipermalukan, Anda juga kemudian terhinakan. Itu makanya. Makanya orang yang berakal sehat di kalangan kalian itu lebih memilih mu'alaf daripada tinggal di situ sesuatu keadaan yang ya tidak rasional, kan gitu kawan. Ya, Dede. Dibuka mute-nya Dede. Muslim apa Kristen Dede? Dibuka mute-nya Dede. Dede, dibuka mute-nya. Halo Dede. Dede tadi minta diskusi, silakan Dede. Dibuka mute-nya, Dek. Tuh, terima undangan mute, buka. Dede. Bang Zuma. Iya. Iya. Iya, Romo. Abang tadi. Bang. Iya, Dede, silakan Lanjut, kalau mau lanjut. diskusi. Gimana Romo? Iya. Ini Romo ya? Bukan Bang Zuma, Bang Dehe. Oh, Bang Dehe. Iya, Bang Saudara Zuma. dengan ini Pastor Dede bukan? Bukan, masih Bang Dehe juga, belum berubah. Oh. Saya pikir saudaranya Pastor Dede yang tadi siang. Oh, bukan, kita pernah Tadi sore. seminggu yang lalu. Oh, Mama Gimana Bang Zuma diskusi kita ini? Dibuka Diskusi dulu tentang kameranya, apa? Bang. Dehe. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kayak gini lagi yang naik. Iya, bagaimana Bang? Kenapa? Oh, saudara saya. Ya, dari Nias, Masya Allah. Iya, Bang Zuma, gimana kabar? Baik, baik abang, baik. Gimana materi Bibelnya? Sudah didalami semakin dalam mungkin? Saya semakin bingung dengan narasumber yang baru turun itu malahan. Iya, dia lebih percaya terjemah daripada aslinya. Iya, dia lebih percaya Paulus daripada Tuhan. Iya. Tesalonika Paulus, Titus juga Paulus, apalagi Korintus juga Paulus. Dan data-data menyatakan yang dia sodorkan mereka tadi itu Paulus semua. Sementara Iya. Yesus di dalam Lukas 18:29-30 membolehkan poligami. Iya, itu kan yang ngomong nggak boleh nikah itu Paulus. Iya, betul. Nah, Paulus, Betul. surat Paulus yang mereka sibuk, bukannya firman Tuhan. Iya, betul. Makanya tadi saya pengen ngobrol itu sama beliau, tapi Pak Zuma nggak kedengaran kali saya bicara tadi. Sorry. Iya. Jadi bagaimana itu Bang Zuma di Wahyu mengenai pernikahan anak domba itu? Saya juga masih penasaran itu.
Iya. Jadi gini saudaraku. Jadi gimana? Iya, saya saya belum mengerti malahan. Pernikahan anak domba itu yang di kitab Wahyu 19 atau Wahyu 7 atau Wahyu 9? Yang mana? 7 kalau nggak salah, yang pernikahan anak domba. Iya. Pernikahan anak domba itu terkait dengan Kristen-Kristennya menjadi mempelai wanitanya kan? Iya, betul. Kita mau bawa kemana itu? Kita mau bawa kemana ini? Ini Bang Juma. Iya. Itu yang dimaksud di sana anak domba itu menjurus ke Tuhan Yesus atau manusia, karena di sana gantung kalimatnya. Iya. Kalau kita berbicara mengenai mengenai Yesus, Yesus itu di setiap keadaan dia tetap manusia. Dia tidak pernah berubah dan meninggalkan kodratnya sebagai manusia. Dimanapun dia, selalu kedudukannya sebagai manusia. Kemanapun itu, dia datang sebagai manusia. Dia mengajar sebagai manusia. Dia terangkat sebagai manusia. Duduk di sebelah kanan Tuhan juga sebagai manusia. Kemudian turun ke bumi untuk menghakimi juga sebagai manusia. Tapi jangan kita terlalu jauh. Kita lihat dulu di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Boleh nggak abangku baca? Enggak punya Alkitab di sini, Bang. Ada nggak yang bisa bantu saya baca? Teman-teman yang ada di sini. 1 Yohanes berapa, Gulunda? 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan. Oh, banyak Kristusnya. Jadi data itu, Bang, dinyatakan bahwasanya kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, betul. Nah, Yesus ini, kita ini siapa? Manusia. Nanti di kehidupan berikutnya kita siapa? Manusia. Dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus itu, kita sama seperti dia. Berarti kalau kita ini manusia, keadaannya Yesus yang sebenarnya itu sama seperti kita. Berarti dia juga manusia. Kalau dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu Tuhan, berarti kita juga adalah karena kita akan sama dalam keadaan yang sebenarnya. Sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, maka kita juga adalah Tuhan. Kalau kita manusia dan tidak merasa akan jadi Tuhan, maka Yesus mutlak sama seperti kita, manusia. Ada satu hal menarik di dalam surat Paulus. Mungkin Akang bisa baca di 1 Korintus 15 nomor 28 kalau nggak salah. Coba Kang. 1 Korintus 15:28 coba. 25. 1 Korintus 25, Gulunda? 15:28. Oh, Gulunda nge-lag. Oh. 1 Korintus 25 ayat berapa? Pasal berapa? 1 Korintus 15 nomor 28 coba. 28. Baik. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan melakukan dirinya di bawah dia. Bukan melakukan, salah. Menaklukkan. Oh, menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, ya. Maaf. Supaya ulang lagi. Ulang dulu.
Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Theos menjadi semua di dalam semua. Jadi Yesus itu akan ditaklukkan sama seperti kita, sehingga kita semuanya menyatu di dalam Tuhan. Jadi Yesus itu menaklukkan dirinya sendiri, sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa ditaklukkan. Tidak ada yang bisa menaklukkan Tuhan. Nah, Yesus setelah dia menaklukkan apa yang menjadi kuasanya, dia akan menaklukkan dirinya sendiri, sehingga yang tersisa tinggal Allah saja. Berarti kedudukan tadi 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya, dalam hakikatnya yang sesungguhnya. Hakikat Yesus sama seperti kita. Kita hakikatnya apa? Manusia. Berarti Yesus juga manusia. Kalau Yesus hakikatnya Tuhan, karena Yesus hakikat dengan kita, maka kita juga adalah Tuhan. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Kita ini adalah manusia, maka Yesus juga dalam hakikatnya yang sebenarnya adalah manusia. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya, dan dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sehakikat dengan Yesus. Itu dalil, Bang. Ya, itu dalil. Oke, Masya Allah. Oke. Paham aku, Bang Juma. Baik. Abang masih ke gereja? Minggu lalu belum. Katolik, Bang, ya? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Masya Allah. Syukran, teman-teman. Oh, Jadi, Protestan. kalau Bang Juma yang ceramah sangat-sangat mengerti kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang ada orang tuh menerangkan lah, nggak masuk akal kita, bertele-tele. Iya. Tapi bagaimana kalau di gereja, Bang? Kalau di gereja itu, Bang, kalau pengkhotbahnya kurang mantap, saya nggak dengar. Waduh. Iya. Terus kalau gitu ngapain abang ke gereja? Saya ngopi di samping masjid, Bang, di gereja. Karena pendeta-pendeta kami itu ya masih levelnya di bawah Bang Juma. Bahaya kali. Jadi apa? Enggak bahaya tapak deh. Ini penjelasan mereka itu tidak menyentuh jiwa kita, mengambang. Sama seperti yang abang tadi turun itu mengenai pernikahan. Apa tadi judulnya itu, Bang Juma, yang abang itu turun, yang tadi ngotot perintah 1 Tesalonika 4 nomor 4. Di situ ada kata kreso dan tidak ada kata gune. Ya, betul, ya. Betul. Saya sudah dengar tadi. Jadi di Kristen itu juga sebenarnya tidak ada larangan untuk hanya satu istri. Tidak ada. Itu hanya tafsiran-tafsiran pendeta dan Paulus itu. Tidak ada Tuhan mengatakan satu istrimu. Yang ada itu hanya dikatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi biar 10 bisa ya, Bang, ya? Kalau menurut saya bisa, Bang. Bisa. Iya, betul. Karena tidak ada larangan di dalam Alkitab, tidak ada larangan. Ketika zaman dahulu aja manusia ketemu dengan Tuhan, kan bisa nikah. Kayak
Salomo nikahnya banyak, bahkan ketemu Tuhan mereka. Ya, berarti lebih suci, derajatnya lebih tinggi. Iya, bahkan Tuhan ini semakin dicari, semakin hilang dia. Buktinya zaman dulu orang tidak percaya kepada Tuhan, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa. Nah, sekarang orang sudah mengerti ada Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan nggak ada. Tidak ketemu dengan manusia, beda dengan zaman-zaman dahulu. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya boleh nikah lagi. Hanya saja ada alasan tertentu kita nikahnya. Pak Dehe, saya mau kembali ke tadi pernyataan Bang Dehe sendiri ya. Iya. Bahwa itu kalau Bang Suma yang memberikan penjelasan itu Bang Dehe bisa terima dengan akal sehat dan lebih logik begitu ya kira-kira ya. Betul. Kalau kita waras, yang tidak waras nggak masuk akal. Berarti kalau begitu tinggal menunggu aja hidayah dari Allah ini ya, Bang. Ya, betul. Ya. Bisa ya. Karena pertama saya ketemu dengan Bang Juma ini, dia punya karismatik untuk berbicara cukup bagus lah. Cukup mengerti juga kita. Pertama ketemu dengan Bang Suma, berarti sudah goyang imannya gitu Bang ya? Belum goyang, tapi menarik gitu. Nah, maksudnya gini Bang, kalau Abang lebih percaya dan logik dari penjelasan Bang Zuma ketimbang penjelasan di bapak-bapak gereja yang notabene bapak cuma ngopi di samping masjid, itu berarti kan sudah goyah gitu, secara logik gitu ya? Ya, secara itu iya, karena khotbah mereka itu ya terlalu santai. Iya. Pernah nggak diangkat Bang Yohanes 17 ayat 3 di gereja? Apa bunyinya itu Bang? Coba dengar. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah, Theos yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pernah nggak dibahas itu? Mungkin pernah dulu, karena di gereja BNKP itu sudah ditetapkan oleh sinode yang setiap minggu dikhotbahkan. Tapi kalau dibahas dengan itu berarti di situ ketuhanan Yesus gugur di situ karena dia cuma sebagai utusan. Memang Yesus itu utusan, Bang. Itu menurut pemahaman Bandehe atau menurut pemahaman gereja Bandehe? Kalau saya baca-baca di Alkitab, kan ada kata Yesus, dia sujud dan berdoa kepada Bapa. Enggak, maksud saya, ini menurut pemahaman pribadinya Bandehe atau di sinode tempatnya gereja Bang Dehe ini? Kalau di sinode itu Allah Tritunggal. Oh iya, berarti beda dong pemahamannya Bandehe kalau begitu kan? Beda, karena saya baca di Alkitab, saya kan bisa membaca. Iya, betul. Contohnya ini, saya mohon maaf, saya nggak lama bisa live ya karena kurang sehat. Saya kasih 5 menit lagi. Contoh ini di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Pendeta manapun tidak pernah menjawab sesuai kitab kalau saya bertanya. Iya. Apa tuh? Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya bertanya di situ, siapakah yang berbohong? Betul. Apakah yang berdusta adalah ular atau Hawa? Atau Tuhan? Iya, di situ kan. Kejadian 1. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Oh iya. Di situ kan dikatakan bahwa ketika engkau memakan buah yang ada di tengah taman Eden itu, kamu akan melihat. Tetapi kata Tuhan, ketika engkau memakannya, kau akan mati. Lah di situ Hawa memakannya tidak mati. Iya. Masih hidup. Masih hidup.
Lalu selalu saya diserang nanti, kau Islam, makanya kau bertanya-tanya itu. Lah bukan, kita kan mestinya harus paham apa isi Alkitab kita. Iya. Bukan yang begitu Bang Juma. Coba Bang Juma, menurut Bang Juma itu Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 itu. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitab Kejadian 3, iya. Kejadian 3 itu kan bercerita tentang bagaimana Tuhan kemudian berkata kepada Adam. Kemudian di situ diterangkan binatang yang paling cerdik adalah ular, kan gitu. Iya, betul. Nah, kemudian iblis datang menyatakan diri nih kepada perempuan. Perempuan ini maksudnya Hawa. Iya, lalu betul. kemudian dia mengatakan, sahut perempuan itu kemudian ular itu kepada ular itu bahwasanya buah pohon-pohonan dalam tanah ini boleh kami makan, tidak boleh kami makan. Boleh, tapi satu kata perempuan itu kepada ular. Tapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iya, betul. Ya kan? Iya. Berarti perkataan ular ini lebih benar daripada perkataan Tuhan. Iya, betul. Sesuai dalilnya ya. Iya, sesuai dengan dalil. Iya, Kita nggak ngarang-ngarang. Itu kan tertulis dalam kitab Kejadian. Nah, iya. perempuan itu melihat bahwa buah-buahan itu baik. Lalu makan. Mati nggak? Nggak mati. Iya. Sama seperti ketika kita melihat di dalam pengakuan Yesus. Pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus ya. Kepada orang yang ada di sampingnya ketika disalib. Tapi faktanya orang itu tidak ke Firdaus. Ya sama kedudukannya. Tetapi ketika kemudian Hawa memakan buah, apa yang terjadi? Maka terbukalah kemudian matanya. Iya. Dia kemudian bisa melihat. Mereka bisa mengetahui bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Iya. Mati nggak? Enggak. Enggak mati. Malah kalau di dunia itu ya tradisi Judaism itu hidup sampai 700 tahun. Ya Pak? Ya. Ya, 700 tahun usianya. Jadi matinya di mana? Enggak ada matinya. Tetap Bang hidup Juma, ya. selamat malam. Iya, malam. Boleh saya tanggapi Bapak Dehe? Pak Dehe gimana? Silakan. Boleh. Silakan. Ini Pak Dehe, ya Anda katakan tadi bahwasanya di agama Kristen itu boleh menikahi beberapa orang ataupun lebih dari satu, kan gitu. Iya. Ya berarti Anda memang pasti karena Anda bukan hatinya ke gereja, malah ngopi di samping masjid. Wajar aja pengetahuanmu tentang Kristen. Kok di samping masjid, di samping gereja ngopinya, kok di samping masjid lu gimana? Di samping gereja tadi. Kami orang Kristen tidak pernah memahami Alkitab seperti yang Zuma dan Dahe katakan itu. Kami geli aja. Ya, Pak Dehe. Ya, di Matius 5 itu ayat ke-28. Ya setelah menikah itu melirik wanita lain udah jinah. Coba dibaca Pak, biar saya dengar. Pak Dahe ini sudah sesat seperti Zuma dia. Iya, setiap orang yang memandang Kau yang perempuan, sesat itu bos. dengarkan. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu. Setiap apa tadi? Setiap laki-laki? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apakah Bapak tidak pernah memandang perempuan yang seksi? Bapak jangan lari-lari kemana? Gimana? Bapak jangan lari-lari omongannya kemana? Saya nggak lari, saya itu bertanya. Ya. Tadi kan kata Anda bahwasanya setelah pernikahan di agama Kristen itu boleh lebih dari satu istrinya, kan itu? Emang boleh? Alah, udah ngawur, udah kemana-mana pikiran Anda itu. Itulah
wujudnya kalau Anda itu ya, kalau Anda itu bukan ke gereja, malah ngopi di samping gereja. Andra nggak tahu yang Andra baca, makanya nggak tahu. Coba baca ulang lagi. Bahkan Coba ulang lagi. pengertian pun di kejadian tadi ya, bila engkau memakan buah itu kamu akan mati. Ya, itu pengertiannya. Batasan dengan Tuhan itu setelah dia memakan akan terputus. Itu maksud dari kejadian itu. Tidak ditulis di situ Mati terputus. itu artinya terputus dari Tuhan, terputus hubungan dengan Tuhan. Iya. Mana ngerti kalian penyembah Allah SWT? Jangan dikeroyok satu-satu. Itu saya tahu mati karena dosa. Tapi Kalau tidak kalian menyembah diterangkan Allah di sana. SWT, makanya kalian akan sesat. Ya, Anda pula ngopi pula dia mau ke gereja. Wajarlah. Iya, saya bilang yang Bapak baca tidak mengerti. Coba baca lagi. Apa artinya? Anda yang nggak mengerti atau pengetahuan Anda tentang agama hanya setinggi dengkul. Boleh saya sedikit masuk, Saudara Dehe? Iya, orang ini harus diajarkan sedikit ya. Jadi gini, kalau Anda mendudukkan perkara itu sebagai alat untuk sok suci di hadapan kami umat Islam, berarti Anda itu anak zina. Kenapa? Anda ngerti nggak dalil yang Anda baca? Barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina dalam hatinya. Bapak Anda ketika melihat ibu Anda, apakah Bapak Anda mengingini wanita tersebut? Mengingini kan? Nah, berarti dia sudah berzina. Lahirlah Anda, berarti Anda anak zina. Atau jangan Anda ingin mengatakan bahwa Bapak Anda dan Mama Anda tidak ada ketertarikan satu sama lain. Anda diajari sama bapakmu nggak tata krama atau etika? Diajari sama bapakmu nggak, Juma? Loh, kok jadi Bapak saya kau bawa? Saudara, Anda membawa dalil. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa, berarti termasuk bapakmu kan? Bapakmu ngajari kau etika enggak? Sabar dulu, jangan emosi dulu. Ini dalil yang kau bawa supaya kau itu ngerti bahwa dalil itu tidak cocok dengan apa yang kau sampaikan hari ini dengan tema kita. Enggak pantas jadi panutan, Juma. Saudaraku, dalil yang kau bawa itu mengatakan barang siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina. Bapakmu sebelum menjadikan dari cara dengar Anda dulu, dengar dulu, saja, dengar dulu, Anda tidak bisa menjadi panutan. dengar dulu. Ketika bapakmu memandang ibumu sebelum mereka suami istri, bapakmu memandang ibumu itu dan dalam hatinya pasti, wah cantik kali perempuan ini. Nah, menurut dalil yang kubawa, bapakmu sudah berzina dalam hatinya. Kalau dalil itu sudah berzina. Iya, sudah berzina. Berarti sebelum kau lahir, bapak emakmu sudah berzina duluan, berarti kau adalah anak zina. Kalau kau mau maknai dalil itu sok cantik, sok paten, itu tak ada hubungannya dengan poligami. Itu bukan larangan poligami, Bung. Itu bukan larangan poligami. Dengarkan saya, saudaraku. Lukas 18 Anda baca sekarang. Yesus membolehkan kemudian mendapatkan istri berlipat kali ganda. Paham? Lukas 18. Jangan berbicara tentang Bible orang ya. Kenapa? Anda Kenapa nggak boleh? Apa yang Kenapa nggak boleh? Kenapa? Hei, saudaraku, di dalam amanat agung nggak bisa menjadi panutan bagi orang karena mulut Anda. Saya tidak minta untuk Anda panutin, enggak. Tapi ingat, Bung, ingat. Markus 16 nomor 15 tertulis, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Saya manusia. Bahkan Matius seorang 20. bapak-bapak yang tidak berpikir ataupun seorang yang dangkal imannya, Anda bodoh-bodoh. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Saya sebelum menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga, harus bertanya dong, emang guru saya ini siapa? Kok enak kali kau mau jadikan saya muridmu? Emang kau siapa? Jadi ketika
Maka kemudian agama Kristen datang untuk menjadikan saya menjadi muridnya makhluk yang keluar dari kubur itu. Hak saya apa? Harus, saya manusia, saya warga negara Indonesia. Saya punya hak memperjuangkan harkat martabat keyakinan saya. Maka saya membaca Bibelmu. Jangan kau larang saya membaca Bibelmu. Karena tidak ada larangan membaca Bibel terhadap orang-orang di luar Kristen. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Nggak ada. Agamamu yang nyuruh itu, agamamu ya. Jangan nyebrang kemana-mana kau. Lah, jadi maumu saya diam aja terus kau datang mengkristenkan saya? Enak kali kau. Perintah dalam agamamu, amanat agungnya ada. Pergilah ke seluruh dunia. Cuma yang melarang itu. Jangan kau imani orang, udah. Loh, memang betul. Agamamu, agamaku, agamamu. Tapi agamamu diperintahkan untuk menjadikan orang lain untuk menjadi pengikut agamamu. Jadikanlah, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa. Lalu mengapa Anda bodoh-bodohi orang tua yang satu ini, Pak Dehe itu? Kenapa saya bodohi? Dia orang cerdas, dia orang pintar. Dia orang pintar. Dia orang pintar, dia orang cerdas. Lalu orang bodoh ini pun mau aja dibodoh-bodohi. Jaga mulutmu. Bodoh Garam, kamu yang bodoh. Tidak ada perintah Yesus untuk ke gereja, paham kau? Makanya dia tidak ke gereja. Yesus itu tidak kenal agama Kristen. Anda tahu itu Garam? Dia kan udah bodoh sekali. Bahwasanya dia baru bukan ada di gereja. Kristen itu Dia setelah ngopi di Yesus samping meninggal gereja. dunia. Dia udah katakan itu. Dasar Dia bodoh. udah memberikan pengakuan kepada Anda. Ini orang pintar. Kau bodoh, kau ngaku agama Kristen. Memang penyembah iblis Allah SWT ini memang ngarang aja ini. Jangan ajarin ikan berenang, Garam, ya. Saya lebih Bukan, paham Anda itu kan cuma ngopi di pinggir gereja lalu Anda bilang Anda itu adalah Kristen. Lah ngapain saya dengar kalau Contohnya Anda itu adalah pengikut iblis. Aduh, ternyata ajaran agamamu itu yang kau ngaku Kristen. Kau Bukan, kan Anda kan sudah mengakui itu bahwasanya Anda itu cuma ngopi di pinggir gereja dengar-dengar. Itu lebih bagus. Gereja, kan itu. Memang yang saya bilang tadi saya ngopi kalau pendetanya goblok, ngerti kau? Kadang banyak pendeta itu goblok, Anda hanya ngejar itu gaji sudah aja mengakui di hadapan gereja. berapa ribu orang bahwasanya Anda itu cuma ngopi. Ngoping, lalu Anda masuk kerana agama Kristen gitu. Ini aja kau dipertanyakan di mana ada ayat firman Tuhan bahwa Kristen itu nggak boleh beristri 2, 3, 4, nggak ada. Longor, barusan saja saya bacakan kepadamu, tapi karena kelongoranmu, ya nggak bisa makan di akal, nggak bisa kau cerna. Sok beriman kau, sok beriman tapi nggak ngerti kitab sendiri. Enggak. Anda itu cuma bisa ngopi di pinggir gereja, jadi jangan membahas-bahas agama Kristen. Nanti emosi dia. Kenapa kau kalau saya bahas agama saya? Kenapa kau pusing kau? Pusing kau. Berarti kau ini Kristen odol yang digosok di gigi itu. Odol. Masolang generasi. Memang kebanyakan Kristen ini kalau ditanya agamanya ngopi di samping gereja kok bilang agama Kristen. Nih, kau tahu saya Kristen nih, lihat salibku nih. Kau itu blow on emosi. Nih, lihat nih. Tuh. Itu nggak ada artinya itu kau pegang itu. Nggak ada artinya. Kau itu benar kata kau Tuhan Yesus, lebih tolong dari apapun yang ada di bumi ini. Udah. Harimau, serigala. Serigala berbulu domba. Sampai saya salah ngomong jadinya. Kau itu pengikut ini Paulus, sesat kawan. Bertobat. Garam Cina, jangan emosi Garam Cina. Garam Cina. Di Paulus itu adalah banyak ngarangnya si Paulus itu. Paulus itu orang jahat. Sama dengan saya. Bang Kian Santang, kita ke umat diskusi, ya.
Kalau Tapi begitu sama manusia yang lebih tolol ini. Iya, garam Cina, jangan kasar ngomongnya, garam Cina, jangan kasar. Iya, kalau nggak bisa masuk ke ranah Alkitab, Bang, udah diklaim aja bahwa pengetahuannya nggak ada di situ kan. Saya tanya Jangan kamu, dibilangkan bahwa saya di agama Kristen itu beristri boleh dari satu. Lebih dari satu, di mana? Udah kebodohanmu simpan untukmu sendiri, jangan kau sebar-sebarkan sama. Setuju. Beginilah watak orang Kristen, Bang Juma. Jadi kalau mereka ditanya agamanya emosi, kalau saya ditanya agama saya tidak emosi. Saya nggak emosi. Bahkan ke beliau garam Cina ini, kalau saya tanya dia, siapa yang berdusta di Taman Eden itu, Tuhan atau iblis? Secara logika itu adalah Tuhan. Mau undang 1000 pendeta, 2000 pendeta, tetap jawabannya begitu. Abang nggak tahu. Ini segaram Cina ini, Bang. Sejak dia dilahirkan itu, memang dia sudah omelin ibunya. Dia nggak mau dilahirkan sama ibunya gitu. Itu bukan garam Cina, Bang Andi, bukan garam Cina, garam Jina. Ntar namamu digantikan lagi. Dari kecil memang udah ditakdirkan dia emosi gitu loh. Bukan, namamu kan udah saya ganti. Jadi baru Thomas mengerti firman Tuhan sepotong-sepotong udah sok suci. Aduh, saya sampai berjenggot nih belajar firman Tuhan, tapi saya nggak sok suci. Mengerti? Belajar lagi lah. Karena Anda udah mengklaim bahwa Anda itu memang cuma ngopi di pinggir gereja. Udah apa lagi? Makan mangga jangan pakai garam. Sudah pada tahu. Daripada kau masuk gereja dangdutan, gimana? Lebih bagus mana? Daripada kamu masuk gereja lihat-lihat papa Ustaz. Bukan, janganlah munafik lagi lu. Membuat malu, jangan membuat lagi malu lu Oten. sama Kristen itu aja. Munafik, jangan munafik. Memang wajar dikatakan ke kita orang muslim mengatakan bahwa papa orang Kristen itu di gereja itu mulus-mulus. Ya, iya, pahanya mulus, nggak bisa jaga. Ya udah makanlah itu. Loh, saya kan bukan makan itu. Beda dengan kamu. Itu di mana dulu di Alkitab tadi bahwa tidak boleh banyak istri? Jangan nangis dong. Jangan nangis, Bang. Jangan nangis. Di mana di dalam Alkitab itu tadi bahwa laki-laki tidak boleh beristri lebih dari satu? Di mana? Jawab dulu itu. Mana dalilnya? Udah nggak usah ngomong lagi kau. Nangis kalah dia. Kalah dia. Makanya Bang Ade, dalam Cina itu ngerti. Dalam Cina itu ngerti. Makanya malas jelasin sama orang nggak ngerti. Yang larang itu orang. Saya juga pengen istri lebih dari satu sebenarnya. Jangan munafik kita. Benar kan Bang Juma? Kita Yesus menjanjikan 100 istri kok. Pasti dia akan sama Bro Juma. Nggak boleh munafik kita ini. Kita juga laki-laki selagi sehat, kita kepingin punya istri juga banyak. Lah inilah dia Kristen munafik. Pengikut Paulus. Sifat ketololanmu itu, sifat ketololan. Marah dia. Marah orang. Emosi dia. Emosi dia. Emosi. Garam Cina. Saya tolong ini suami-suami yang pakai sarung ini takut sama istri. Orang Kristen kalau berdebat dengan saya kalah walaupun itu seperti yang dibilang oleh Gurunda Juma. Dia orang cerdas. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan dengan bapak-bapak gereja. Makanya tadi dia bilang, kalau pendetanya goblok, saya ngopi di samping gereja. Ya betul. Jadi bukan dia tidak ke gereja, cuma kalau lagi
seumpamanya kalau dia mau ke gereja, lihat pendetanya siapa nih? Pendetanya goblok ini, gua nggak masuk. Itu maksudnya. Iya, ngapain kita ikut bodoh dengan beliau kalau dia nggak bisa? Ya kita keluar. Setidaknya Anda itu kalau udah mengetahui ya ke gereja cuma itu pengetahuan Anda, ya Anda jangan ngerocos. Anda jangan ngerocos, ya mematikan seolah-olah garam jina, ya. coba tunjukin wujudmu. Garam jina. Orang apa kamu? Garam jina. No, sampai istri saya bangun melihat yo mana orangnya itu. Istri saya bangun. Wih, istrinya cantik Wih, keren. Bisa tuh punya suami dua. Kata istri saya, malahan kalau nggak ada larangan di Kristen, nggak apa-apa 2 atau 3 bang. Mantap. Garam jina, dasar nggak ngerti perasaan laki-laki. Sok suci lu. Garam jina. Saya sarankan garam Cina ini, kalau seumpamanya mau naik di Komal, jangan langsung nyerocos begitu. Dengarkan dulu baik-baik. Apa itu materinya? Ini kan ketampar sendiri. Lu datang mau nasihati Bang Dehe, malah kebalikan. Lu nasihati sama Dehe, gimana sih lu? Gentleman lah boy, jangan ngoroyok. Ngoroyok. Sabar aja dulu Bang Garam Cina. Kita cukup mendengar. Iman itu tetap teguhkan. Sama dia. Coba kita mau lihat. Dia mana kemampuannya dia mau mengalahkan Bandehe. Silakan. Ini aja. Garam Cina minta nomor HP Pak Bang Dehe, nanti konsultasi sama Bang Dehe di luar. Tuh kata istri saya, katanya bilangi abang itu kalau dia takut sama istri jangan ikut room orang, nanti diomelin, kata dia. Bang Masa Santang, aku seorang izin ya. Kristen takut Siap. sama bini? Aduh. Bang Dehe. Iya bang. Bang Dehe, izin nengahi ya. Tadi, boleh. menurut Garam Cina ini, orang Kristen itu nggak boleh poligami. Sementara menurut Bang Dehe, orang Kristen itu boleh poligami. Beristri lebih dari satu karena tidak ada larangan di dalam Bible. Garam Cina, tantangan atau ayat atau dalil yang diminta oleh Pak Dehe adalah tunjukkan dalilnya di mana ada larangan poligami di dalam Bible. Silahkan, Garam Cina. Tadi kan udah saya sebutkan. Matius 5 ayat ke-28 itu apa? Ya, yang saya mau bantah di sini, dia kan cuma bisa ngopi di pinggir Enggak, ini bukan masalah kopi. Bukan masalah kopi. Membahas agama Kristen. Itu mulu dibahas. Bukan masalah kopi, dalil. Di mana dalilnya dalam Bible? Yesus melarang poligami. Dalilnya di mana? Ya udah kan saya udah bilang. Matius 5 ayat 28. Apa itu? Perceraian. Itu perceraian. Bukan poligami itu. Jangan dibolak-balik lah bang. Ya. Orang coba tua dibaca. Yang satu ini, orang tua yang satu coba dibaca ini, dalilnya. Dalilnya dibaca coba. Ngerocos bang. Ya. Malu sama sama agama lain, bang. Kemiut, Pak Dehe kemiut. Baca dulu Garam Jina biar kita mengerti. Nah, betul. Dibaca